Antum bawakan saudara Tama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Saya nggak butuh itu nama-nama itu. Karena yang saya ikuti Rasulullah SAW. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan para ulama pewaris ilmu beliau. Ketika kembali ke Al-Quran dan hadis menjadi slogan yang tidak konsisten, saudaraku kaum muslimin, kita sering mendengar seruan, jika terjadi perselisihan, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kalimat ini benar, ayatnya jelas, tidak ada yang mengingkari. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar konsisten dengan seruan itu? Di satu sisi, mereka berkata, kami tidak mau mengikuti pendapat siapapun, kecuali Al-Quran dan hadis. Hadis yang sahih. Tetapi di sisi lain, ketika berbicara tentang hadis sahih, dhaif atau maudhu', mereka justru mengikuti pendapat para ulama. Maka muncul pertanyaan sederhana tapi mendasar. Kalau mengikuti ulama dalam menilai hadis itu boleh, mengapa mengikuti sahabat dan tabi'in dalam praktik agama justru dianggap salah? Paradoks yang tidak terjawab. Ketika sahabat dan tabi'in melakukan tabarruk, mereka berkata, mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Padahal yang melakukan tabarruk itu bukan orang awam, bukan orang jahil, tapi generasi terbaik umat ini. Bukankah sahabat adalah orang yang paling faham Al-Quran dan hadis? Bukankah tabi'in adalah murid langsung para sahabat? Kalau praktik mereka tidak dianggap sebagai dalil, lalu siapa lagi yang layak menjadi rujukan dalam memahami agama? Standar ganda dalam beragama. Dalam ilmu hadis, mereka menerima ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibn Taymiyah, Al-Albani. Tetapi ketika pendapat sahabat dan ulama salaf tidak sesuai dengan selera pemahaman mereka, tiba-tiba muncul dalih, kami hanya ikut Al-Quran dan hadis. Ini bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Al-Quran dan hadis versi ideologi tertentu. Inilah yang disebut selektif terhadap otoritas ilmu, menerima ulama yang sejalan, menolak ulama yang berbeda. Manhaj salaf yang mereka klaim tetapi tidak mereka ikuti. Ironisnya, mereka mengaku mengikuti salaf, tetapi justru menolak praktik salaf. Padahal para imam madhab berkata, pendapat sahabat lebih utama daripada pendapat pribadi. Athar sahabat adalah fondasi pemahaman agama. Kalau praktik sahabat dianggap bid'ah, maka siapa sebenarnya yang menyimpang dari manhaj salaf? Saudaraku, Islam bukan hanya teks, tapi juga pemahaman yang diwariskan. Al-Quran dan hadis tidak pernah dipahami di ruang kosong, melainkan melalui sahabat, tabi'in, dan ulama. Maka siapapun yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi menolak pemahaman sahabat dan salaf, sejatinya bukan kembali kepada sumber agama, melainkan membangun agama baru dengan tafsir sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah.